Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Angga Andrians dan kali ini di segmen Curhat dong. Curhat dong. Kisah inspiratif lah, kisah yang intinya kita mau berbagi pengalaman lah. Mungkin sebagian dari kita juga punya pengalaman di sisi ini. Kita sama-sama sharing lah. Dan hari ini gue kedatangan narasumber ya. Ini adalah temen kecil gua, temen SD lah. Siapa namanya? Kenalin, nama gua Panji Dominik. Itu nama panggung ya? Nama panggung. Nama panggung. Sehat, Ji? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Yang penting mah sehat dulu lah ya. Yang penting mah sehat. Sekarang lagi sibukan lagi apa, Ji? Ada sponsornya kan? Kamera ada sponsor. Sibuk apa, Ji, kita, Ji? Ngojek online. Terus juga katanya juga ini ya, apa namanya? Ada sampingan juga ya. Dan Panji ini dia orang desain grafis lah. Apa aja Ji yang lu bisa? Udah berkecimpung di desain udah belasan tahun. Belasan tahun. Lebih ke desain kepercetakan sih. Percetakan. Apa aja yang mungkin butuh bantuan Panji? Bisa banget lah. Nanti gue sematin Instagram, nomor telepon di bawah ini. Bikin logo, terus bikin spanduk, kartu nama, ya seputar percetakan lah, nggak jauh dari percetakan. Juga lu lagi ini ya bikin booth gitu ya, desain booth gitu ya. Lagi ada project. Kalau kalian punya event IO atau yang pengen bikin apalah, kontak Panji lah. Siapa tahu cocok ya kan. Dan dia juga nggak berkaitan sama PT, mungkin harganya bisa pricing lah, bisa nego lah. Ya nggak? Gimana Ji? Awal mulanya tuh kayak gimana Ji? Lu sampai lu berkecimpung di dunia trading, pinjol, dunia hitam, sampai akhirnya juga resign. Kehilangan pekerjaan lah ya. Kehilangan pekerjaan. Itu mengganggu banget dan sampai akhirnya mau bunuh diri ya. Hampir mau bunuh diri. Kalau bukan karena satu lain hal, anak istri sih. Karena anak istri, semuanya baik lagi lah untuk mempertahankan kelangsungan hidup ya. Dan tanggung jawab mungkin ya. Tanggung jawab, karena gue pikir lagi, kalau memang umur gue nggak lama, sebisa mungkin gue pengen memperbaiki dulu lah ekonomi. Benar. Sebelum gue benar-benar pergi. Apa yang kita berantakin ya, kita harus rapihin dulu. Tapi belum rapi. Itu perlahan lah, itu proses lah ya, proses pemulihan lah, recovery. Nggak berlama-lama lagi, kita yang penasaran sama ceritanya Panji, mungkin kita lanjut ke ceritanya. Gimana Ji awal mulai ceritain Ji? Jadi kalau bisa ditarik ulur cerita yang lalu, padahal dulu ya kalau diingat-ingat kita kan dari SD nih ya. Iya. Terus setelah lulus SD, SMP, SMA sampai kerja kan kita udah lama nggak kontekan. Gue kenal banget lu lah gitu ya. Udah lama nggak kontekan. Terus dulu dimulai dari reuni kecil-kecilan. Iya. Ya gue ngelihatnya Panji lah, ibaratnya dari SD dia terbilang orang yang ada lah gitu. Kita yang gue bilang teman-teman yang belum punya motor, dia udah punya motor yang Tiger kayak gitu, dan ya kerjanya enak lah segala macam gitu ya. Dan lu juga terbilang nikah cepat juga ya. Artinya kan mungkin emang orang yang udah memikirkan pernikahan kan artinya dia udah cukup dan mapan gitu ya. Mapan banget. Hal yang cukup lah gitu. Dulu waktu sebelum nikah itu kan gua kerja. Dulu kan gua sempat kerja di percetakan juga. Terus cerita singkatnya gue cabut karena ada yang mau ngajak ke Kalimantan. Diiming-imingin gaji belasan juta. Sampai akhirnya nggak jadi, padahal gue dari sen. Akhirnya gue daftar ojek online dulu 2016 tuh, gue daftar Grab. Nah, terus mantan teman kerja gue di percetakan, dia masih kerja di percetakan, tapi dia punya bos sampingan. Dia tuh dosen. Iya.
berhubung temen gua itu mau balik ke kampung, akhirnya si bos itu dikenalin ke gua. Nah disitulah awal mula kebangkitan, ibaratnya kebangkitan ekonomi gua kan, Ekonomi lo ya. ekonomi gua bisa saving dana, bisa nabung sampai akhirnya nikah. Kerjaan gua tuh jadi asistennya lah, Atau disamarin aja namanya. bisa dibilang jadi asisten dosen Dosen si Pak Fikri lah. Pak Fikri. Jadi asisten dosen di Pak Fikri, kerjanya tuh enak banget, kerja dari rumah. Oh, bisa lah. Freelance, freelance tapi digaji bulanan. Jarang datang ke rumah dia kan, kerjaan kan Iya, iya. ke rumahnya dia kan, tapi lebih sering di rumah. Iya. Jadi punya gaji bulanan juga. Waktu itu gue digaji UMR 2016 16 ya? sekitar 3,1 lah. Teman-teman gue di percetakan gajinya masih 2 juta, 2 juta. gue udah 3 juta. Terus tiap datang ke rumahnya nih, tiap dipanggil ke rumah balik jadi Ada uang makan, uang bensin. lah gitu. Kencang lah ya. Kencang lah. Bisa saving lah. Saving. Jadi ibaratnya gaji gua tuh itu bisa gua simpan buat nikah. Percaya apa enggak, gua tuh rencana nikah tuh bukan pacaran udah dari 2012 ya. Oke, 6 tahun lah ya. Udah 6 tahun. Terus 4 tahun dong. 4 tahun. Yang kok 6 tahun sih? 2014 tuh gua sempat putus. Oke. 2014 sempat putus, tau nggak putus gara-gara apa? Ketahuan selingkuh. Ya. Sama satu kerjaan lagi. Emang kalau ekonomi membaik begitu ya, laki-laki. Agak kan gua masih di percetakan. Oh, masih bercetakan. Masih biasa aja. Selingkuh terus ketahuan, Oke, baik lagi lah. ketahuan sama pacar asli gua, pacar beneran gua. Terus putus, balik lagi di 2016. Oke. Lagi 2016. Yang lumayan panjang lah pacaran tuh ya. 2016 gua balik lagi. Terus sekarang ya udah nikah. Ternyata yang Itu awal bisa saving tuh. Udah aman lah dari masa single. Lu punya kerjaan yang di rumah. iya. Ibaratnya lu bisa sampai nikah lah. Ibaratnya kerjaan idaman orang-orang lah Mapan lah ya. pada saat itu. Diem-diem di rumah, Diem di dapat rumah, duit. Tapi Apa sih kerjanya? ya ini bikin-bikin materi buat kuliahnya. Kuliah. Oke. Jadi kan dia memang dosen, Oke. ya udah berumur, nggak bisa gitu buat kayak ngedit-ngedit di PowerPoint, bikin apa buat presentasi di Oh, akhirnya lu dipercaya sama dia lah ya. sama dia. Dia juga ngalir lah ya. Jadi dia ngasih materi, nah gua bagian buat gimana tampilannya biar bagus lah. Ya. Nah dari 2016 tuh kan gua nikah 2018 ya, 16, 17, 18, 2 tahun. Bulan itu nabungnya tuh cuma sekitar 6 bulan. Nah gue tuh dikasih tantangan sama pacar gue saat itu, Ya. mau balik lagi tapi langsung nikah. Oke. Biar agak keulang lagi kejadian yang dulu. Udah. Ya udah akhirnya nggak tahu ya, memang kalau niat baik tuh pasti selalu dikasih jalan lah ya. Bener banget. Niat baik selalu dikasih jalan. Yang rasanya jadi kayak cepat begitu aja, tahu-tahu udah nikah. Dimudahkan juga lah sama Allah. Dimudahkan. Awal-awal gua nikah, saat itu gaji gua naik. Alhamdulillah. Gaji gua naik di 2018 itu gua udah. Ini masih yang di Masih Pak Fikri ini. masih di Pak Fikri itu. Jadi 6 juta. 5.100.000 UMR sekarang kan. Iya bener. Itu 2018 loh. Enak. Nah, istri gua kerja juga. di percetakan, bagian keuangan, gajinya itu ya sekitar 5 juta juga, Wah, 5 juta sampai 6 juta. Mantap. Jadi tiap bulan tuh bisa punya penghasilan Ya. 11 sampai 12 juta. Iya. Enak lah, udah cukup lah itu di Udah cukup banget. keluarga kecil. Udah cukup banget. Nah, gua tuh nggak tahu ya. Gua sih bukan menyalahkan kehadiran anak ya. Anak itu kan memang anugerah dan kehadiran yang kita tunggu-tunggu. Orang nikah kan tujuannya kan buat punya anak. Salah satunya. Dan ini juga sumber rezeki juga kan. Sumber rezeki juga. Jadi awal mula bisa dibilang awal mula kehancuran lah ya.
sampai sekarang ini istri gua resign dari kerjaan. Oke. Itu mas kandung. Belum, Oh, belum. belum. Waktu itu kan cek kandungan. Waktu itu kan gua sempat kosong setahun, hampir setahun. Oke. Nah, kata dokter disaranin istrinya tuh kecapean, dok. Hanya tuh lemah di badan. Kalau boleh kecapean, akhirnya mutusin buat resign. Di situ sebenarnya bukan letak kesalahannya sih. Iya. Karena kan gua kepala keluarga kan. Nah, bodohnya gua saat itu istri gua resign, gue ikut resign juga yang dari dosen itu. Alasannya? Jadi awal mulai job desk gua kan Bertambah. untuk mengolah materi kuliahnya kan. Oke. Nah, tapi lama-lama mulai main di politik. Awalnya sih nyaman-nyaman aja. Oke. Kan awal mulanya gaji gua naik itu kan karena mulai main di politik kan. Tapi lama-lama job desk-nya terlalu ribet lah. Terlalu susah gitu, terlalu rumit. Masalahnya gua mikirnya saat itu rezeki mah udah diatur ya. Oke. Akhirnya gua resign juga. Tapi ternyata disitulah awal penghancurannya kan. Akhirnya penghasilan lu dari mana? Dari pencairan DPJ sendiri gua. Oke. Dia kan kerja udah sekitar dari 2012 ke 2000. Akhir berapa emang? Belasan juta. Tapi kan waktu gua sama bini gua masih kerja penghasilan belasan juta kalau digabung. Nah, cairan di PJS belasan juta. Tapi itu kan Cuman sebulan doang. Cuman buat sampai berapa bulan doang. Iya. Akhirnya gua nyari kerjaan lagi. Oke. Karena basic gua desain, Hmm. waktu itu sempat ada tawaran jadi office boy. Oke. Tapi kan bukan gua banget gitu. Bukan gua banget. Akhirnya gua ngelamar lah tuh di salah satu percetakan, bisa dibilang percetakan terbesar di Indonesia lah. Oke. Dan orang tahu lah kalau gua Sebut aja. sebut aja Snappy. Oke. Snappy. Snappy. Tahu kan Snappy kan? Snappy tuh. Dia kan ada di mana-mana. Banyak banget. Waktu itu gua ngelamar langsung diterima. Oke. Langsung diterima penempatan tuh di salah satu cabang di daerah Alam Sutra. Dekat Pamulang lah ya. Gua Lumayan jauh ya. Alam Sutra tuh Serpong. Nah, waktu itu gajinya bisa dibilang kecil. Oke. Awal-awal lah ya. Awal merintis lah. Awal-awal training memang gajinya kecil. Dulu kan motor gua CB, bisa dibilang boros. Rumah gua di Ciputat, kerja gua di Alam Sutra. Aduh. Jalan seminggu, gua hitung-hitung, wah ini mah nggak nutup. Oke. Sementara kontrakan gua aja sejuta. Kontrakan gua sejuta saat itu, belum buat bensin, Bener. buat makan, nggak nutup kan. Akhirnya gua jalan seminggu, cabut lagi. Ya harus mau gimana kalau gua paksain juga. Iya bener. Udah mana jauh banget. Iya bener. Tapi sebelum gua cabut, gua udah bikin planning, udah ada Oke. cadangan. Oke. Jadi pada saat gua mau ngelamar di Snap itu kan gua ngeprint di percetakan di seberang rumah gua, seberang jalanan rumah gua. Ada tuh percetakan situ. Pas gua lagi ngeprint itu ada lowongan. Oke. Ada lowongan. Tapi gua nggak coba buat ngelamar di situ kan. Memang gua mau ngelamar di Snap kan. Nah, akhirnya gua kepikiran. Itu plan kedua lah ya. Plan kedua, akhirnya gua pikir wah kena kejauhan. Ya udah akhirnya gua resign, gua ngelamar di situ 2 minggu dipanggil. Ya, alhamdulillah lah. Nah di situ kerja gue yang paling lama. Oke, di situ ya. Tapi belum cukup sampai di situ. Seiring berjalannya waktu, pas bini gue resign tuh, bener langsung dikasih anak. Oke. Dikasih anak. Alhamdulillah. Itu akhirnya gue cabut dari kontrakan gue yang sejuta itu. Oke. Cabut ke kontrakan. Oh, pindah. Pindah kontrakan. Tadinya kan 3 petak tuh, gede lah, sejuta. Pindah ke kontrakan sepetak. Dekat rumah mertua gua. Itu kontrakan 300.000, nggak ada kamar mandi. Gua kalau mandi di rumah mertua. Pindah ke kontrakan itu, gua kerjanya jalan kaki kan, tinggal nyebrang doang. Iya, tinggal lebih enak kan. lebih enak. Nggak ngeluarin bensin. Oke. Waktu itu kan booming banget ya trading ya. Nah, ya. Yang Doni Salmana, Draken, ya. Ibaratnya buat lu memperbaiki ekonomi lah ya. Memperbaiki ekonomi dengan pikiran bisa cepat kaya dari situ. Betul. Tapi nyatanya malah kebalikannya. Ya. Gue sih nggak tahu ya.
Gua nggak tahu apa bener nggak sih ada orang yang benar-benar Kaya bisa kaya dari situ. Gua nggak tahu tuh sampai Iya. sekarang. Dan akhirnya lu juga sempat WA gue kan, gimana caranya? Awalnya gue nggak terjerumus lah, nggak maksudnya nggak pengen gitu ya. Dia ngasih tahu paketannya gitu. Terhasut di akhir. Nih segini dapetnya ya, gimana sih nggak tergiur kan dalam berapa menit lah. Ya akhirnya gue juga terjerumus lah. Singkat ceritanya ya udah lanjutin. Dan intinya tuh nggak ada orang bisa cepet kaya dengan cara instan. Iya. Nggak ada. Akhirnya masuk penjara lah tuh ya. Hanya penjara. Itu lebih parah lagi dari situ. Gue pernah jadi di trading itu ada momen namanya momen NFT yang tiap sebulan sekali di hari Jumat tuh Yang tinggi gitu ya. candle tinggi itu gua all in semua gaji gua aja bulan pertama bulan kedua masih aman. Oh lu pernah ngerasain enaknya? Enaknya gaji gua jadi 2 kali lipat. Pas di bulan ketiga gua salah menit, harusnya 19.30. Namanya gua tremor ya kan, gua masukin di 19.29. Habis dari gua sebulan. Awal lock to lock. Ya, pinjol. Soal aplikasi yang lu garap kapan? Waktu itu awal mula tuh Shopee Shopee mood makan mulu. Shopee pinjam. Pinjam. Emang ya kalau yang namanya udah kena pinjol tiap bulan gali lubang, nggak akan ada habisnya. Awal dari Shopee tuh, lu buat nge-backup bulanan itu. Sampai ke bulanan. Akhirnya punya duit, terus Punya duit. setiap gajian gimana lagi? Dengan pikiran, wah gampang banget nih bisa dapat duit ya kan. Cuman modal KTP, duit cair. Karena ketagihan. Bener gaya hidup gua tuh nggak berubah. Tapi nggak tahu Kebutuhan aja karena emang udah minus ya. kebutuhan aja, emang awal udah minus ya kan. Dan ada bunganya juga. Ada bunganya juga. Jadi cicilan yang ini belum kelar, tapi gue udah ngambil lagi aplikasi yang sama sampai akhirnya Shopee udah penuh, baru masuk di aplikasi-aplikasi yang lain. Itu legal apa ilegal? Ada yang legal, ada yang ilegal. Gua ke aplikasi waktu itu kalau nggak salah Julo. Lanjut mana lagi tuh? Terus rupiah cepat. Yang berarti kayak gitu lah ya. Pokoknya aplikasi tertentu ada kali 8 aplikasi. Tapi lu bayar semua waktu itu. Bayar semua. Akhirnya lu jelimet di situ. Jelimet di situ. Gua nggak bisa bayar kan. Iya pasti banget lah. Karena udah ibaratnya gaji gua tetap segitu. Iya. Tagihan tiap bulan lebih dari itu. Gimana ya? Kayak gitu susah Ji. Susah Buat keluarnya gitu. Lingkaran setan. Saya ada di fase si DC itu ngubungin kantor gua. Nanyain gua. Kan lama-lama teman-teman gua terganggu dong. Iya benar. Dan lama-lama air gua kesebar. Iya benar. Sampai masuk ke manajemen. Udah kedengeran ke manajemen. Bukan dikasih SP sih, bukan dikasih SP, cuman gua diketemukan. Terus dikasih tahu, waktu itu tempat dikasih bantuan. Alhamdulillah masih ngertiin lah ya. Dikasih bantuan buat bayar itu, buat bayar itu. Tapi kan gak ketutup semua. Iya benar. Karena kan ada limitnya juga, teman dari kantor kan. Sampai akhirnya teman gua di kantor belum lunas, tapi itu DC gencar nelfonin. Guanya malu gitu. Akhirnya mau nggak mau terpaksa gua cabut dari. Tapi tunggakan dari kantor masih ada? Tunggakan dari kantor gua bayar dari uang. Enggak, pas pada saat lu cabut tunggakan masih ada. Terus ini juga ada. Tapi kan di perusahaan gua itu ada namanya uang kesehatan yang diambil dari gaji tiap bulan. Selama gua kerja di situ, itu total tuh bisa nutupin sisa tunggakan gua di kantor. Alhamdulillah ya, berarti dulu clear dah di kantor tuh ya. Itu udah clear, udah nggak ada. Sisa masih di pinjaman online tuh ya. Tapi lu masih trading? Pokoknya terakhir gua trading tuh pas gua gaji gua itu habis, udah.
Oke, berarti lu nggak ngelakuin hal yang sama. Kan waktu gue masih kerja di percetakan, gue kan sampingan ngojek gitu. Oke. Pagi gue kerja di percetakan, sore sampai malam gue ngojek. Hmm. Kalau gue masuk siang, pagi gue ngojek, siangnya gue kerja di percetakan. Begitu terus. Nggak ada waktu istirahat berarti ya. Waktu istirahatnya malam doang tidur. Parah. Sampai akhirnya ada di fase gue udah capek banget. Waktu itu penghasilan ngojek Jo, sampingan gue. Itu 2000 Bang. Oh, sebelum Covid lah ya. Iya, sesudah Covid. Oh, sesudah Covid. Sesudah Covid, itu semua sudah Covid. Penghasilan ngojek gua sampingannya tuh sehari bisa dapat cepet gua. Lumayan lah. Sampingan. Lumayan lah. Lumayan. Gua mikir ini kalau gua lanjutin sampai seharian 300-400 mah dapat nih kayaknya. Oh, lu tergiur dari situ ya. Tergiur dari situ. Akhirnya lu bisa resign dari kerjaan itu. Akhirnya gua putusin buat resign. Sebenarnya alasannya sih ya gua malu karena pinjol itu. Iya, sekarang itu. Tapi gua bikin Dan lu punya plan kedua yang akhirnya lu fokus di Gojek gitu ya. punya plan kedua di Gojek. Memang awal mula gua cabut terus gua ngojek memang benar sesuai ekspektasi Iya, gua. iya. 300 Saya nutupin lah. 300 3,5 sehari pasti dapat, jamin itu pasti dapat. Tapi makin kesini makin lama makin sepi aja. Makin lama makin sepi, ya gue bingung kan sekarang dia di mana. Iya. Akhirnya ada di fase anak kedua gua ajak main ke kampung sama bapak mertua gua. Oke. Itu tadinya tuh gak ada niat untuk menetap di sana, gak ada. Awal cuma main aja. Emang biasa kan tiap berapa bulan sekali bokap mertua gua pulang Iya. pulang kampung. Karena kan ibu mertua gua di sana ajar jadi kepala sekolah. Gitu. Tapi tadinya di Jakarta, di seputar itu. Enggak. Oh, memang di sana. Ibu mertua gua emang Emang di sana, bapaknya yang di sini. bapaknya di sini. Ajak main. Oke. Emang kan sering tuh anak pertama gua diajak, terus anak kedua gua diajak. Nah, pas lagi anak kedua gua yang diajak nih, awalnya niatnya main. Nah, tapi karena tuntutan ekonomi, akhirnya bini gua nyari-nyari tahu lowongan di mantan kerjanya dulu di Snappy. Oke. Tapi ini bagian HRD-nya langsung. Oke. Ada info obrolan bini gue pengen kerja tuh udah ada kali belasan kali. Yang jadi bikin ribut tuh masalahnya anak dititipin ke siapa? Oke. Bingung. Tapi lu emang bersedia buat ini kerja? Awalnya enggak. Oke. Ya karena bingung anak gue mau dititipin Iya, siapa gitu kan. Ya nggak tahu ya emang Allah kasih perjalanannya Ya. langsung gitu aja kan. Anak kedua gue dibawa ke kampung main, awalnya niatnya main, terus bini gue nyari info lowongan dari HRD SMP langsung dapat info, interview langsung kerja. Oke, alhamdulillah ya. Ya, Sampai sekarang nih berarti. sampai sekarang sudah berjalan sekitar 5 bulan. Ya itu karena kan gue bagaimanapun gue kepala keluarga. Sebenarnya tanggung jawabnya itu kan gue. Ya. Makanya gue udah pusing banget. Sempat terpintas yang bunuh diri. Gue seharian udah ikhtiar ngojek. Iya, benar. Gue seharian udah ikhtiar ngojek, tapi ternyata pulang nggak bawa hasil, bawa capek doang. Duit habis. Bensin juga apa ya? Makan juga. Bensin, makan. Kebutuhan hidup terus berjalan, tapi penghasilan nggak ada. Bini lu tapi ada gaji kan? Iya, saat itu kan bini gue belum kerja. Oh, waktu pada saat sebelum kerja. Belum kerja. Sempat terpintas buat akhirin hidup. Tapi gue pikir lagi, masalahnya kalau gue mati, kasihan anak gue. Iya, ini ya. Dan sekarang lebih motivasi gue untuk terus bertahan hidup sih ya mereka sih. Pasti. Pokoknya gue kayak berdoa, ya Allah kalau bisa jangan mati dulu. Iya. Jangan dimatiin dulu sebelum masalah ini semua kelar. Iya. Biar yang ditinggalkan tuh enak. Dan momen yang terpintas buat gua mengakhiri hidup tuh salah satunya selain punya utang pinjol, gua juga punya utang sama orang-orang ya. Oh, itu dia sih ya. Itu habis gimana ya, kebutuhan itu terus berjalan, masukan nggak ada, mau apa kan minjem. Iya, kalau nggak lagi pas yang tadi pengen Pinjam dulu 100 dong. minjem Sampai detik ini masih begitu ya. masih banyak utang gua. Maksudnya masih begitu terus. Masih begitu terus. Tapi sekarang udah nggak ada lubang lagi.
Alhamdulillah lah ya. Hah? Gimana? Udah nggak ada lubang lagi buat minjam. Oh, stuck gitu ya. Lagi kepepet. Tapi kalau bisa dibilang akhir-akhir ini tuh sebenarnya sama di bulan puasa ini ya. Gua perhatiin kehidupan gua sebenarnya mulai membaik. Alhamdulillah ya. Yang gue lihat, meskipun penghasilan ngojek gue kadang rame kadang sepi, tapi kadang ada aja kalau kasih rezeki. Kayak kemarin tuh om gue ngasih proyek. Iya benar. Kalau kitanya emang mau berusaha pastilah. Cobaan hidup pasti ada jalan keluarnya lah ya. Pasti. Sebenarnya agak nyesel juga gue cabut. Nyeselnya kenapa? Habis gue cabut, gue ganti nomor. Oh iya, gara-gara Menghilangkan jejak dia, menghilangkan jejak dari CD-CD ini. Nggak ada lagi gue tanyain di tempat kerja gue yang lama, udah nggak ada lagi yang atuannya. ya. Mati gue tau gitu tuh kalau cabut masih kacau. Tapi nasi udah jadi bubur ya. Benar. Terus gimana Ji, motivasi buat penonton lah ibaratnya? Ini bukan video yang ibaratnya dari nol sampai Berhasil. berkembang atau apa. Ini ibaratnya yang dari berhasil sampai menjadi ya terbilang Ibaratnya kalau ada grafiknya tuh dari atas turun. tapi lamban ya. Lamban ya. Lamban. Apa yang ya ibaratnya mungkin penonton bisa garis bawahin lah ya, apa hal pelajaran yang bisa diambil dari video ini gitu ya. Mungkin bisa disampaikan di solusi-solusi yang ibaratnya mungkin ini jangan sampai lu ambil pengalaman ini apa yang Intinya sih buat yang belum pernah kenal yang namanya trading, ya. apalagi slot ya kan? Ya. Slot. Intinya buat yang belum pernah nyoba hal-hal yang cari uang secara instan, jangan coba-coba. Tapi dia lagi kemelut juga sih di posisi lu yang sebelumnya lah, yang sebelum membaik ini gitu. Nggak ada sih, pasrah Kan ya. pasrah aja udah. Tapi jangan sampai masuk ke lubang itu. Jangan sampai masuk ke dalam lingkaran. Pokoknya kalau udah masuk ke dalam lingkaran itu, lu mau keluar tuh nggak bakalan bisa. Bang, susah. Benar banget. Jalan ke sini salah, jalan ke sini salah, susah pokoknya. Salah satunya cuma berserah sama Allah ya. Siapa tahu saudara, temen bisa ngebantu, ada aja rezeki tuh kayak tiba-tiba ada itu. Itu salah satu kuncinya sih. Kuncinya itu ya. Bisa diri. Intinya jangan sampai gegabah lah. Jangan Pada saat kayak lagi kemelut gak punya duit dan kita buat berlangsung buat beli apa segala macam. Intinya stop untuk berserah dulu, tenang. Kita nggak tahu kan ke depannya kayak entah itu ada kerjaan baru. Mungkin yang bisa gua garis bawahin, lu ketika lu udah tenang, mungkin waktu itu gua bilang enggak gegabah ya, lagi kemelut segala macam, lu coba berusaha, itu kan salah satu ikhtiar. Lu mau minjol, lu coba minjem temen gitu-gitu kan, ternyata salah, ya kan, ternyata salah. Mungkin lu bisa dibilang kayak ambil pelajarannya sekarang ini, ketika lu tetap masih dengan yang sama, tapi porsinya agak lebih sedikit daripada yang dulu yang lebih membludak, ngerti nggak? Yang kemelut lu sekarang sama kemelut yang sekarang kan mungkin cara lu nyingkapinnya lebih tenang gitu. Mungkin karena memang di sisi lain itu yang salah satu kunci, lubang lu udah nggak ada. Karena kan ketika lubang lu nggak ada, lu akhirnya lu berserah diri, lu pasrah dengan keadaan, dan akhirnya ada aja rezeki yang masuk. Kayak kan tiba-tiba om lu percaya sama lu buat kasih project, terus juga lu lebih seneng, lebih berikhtiar, ada aja rezeki lu. Kayak kemarin lu dapat berapa ratus ribu gitu kan dari si ojek online ini. Intinya kan tenang dulu lah. Gua nggak tahu ya kenapa orang di luar sana yang bisa sampai berakhir tragis bunuh diri gitu. Nah, ada tuh beritanya banyak banget, bunuh diri sekeluarga. banyak banget. Gua nggak tahu gimana jalan pikiran mereka gitu. Mungkin masalahnya lebih kecil daripada lu, kita nggak ada yang tahu, ya kan? Iya, Ya kan? Bisa jadi dong, bisa jadi itu kita nggak ada yang tahu. Tapi pikiran cetek. Mungkin pikiran cetek, terus mungkin juga jauh dari Allah lah. Alhamdulillah banget gue beruntung banget tuh punya istri gue yang sekarang. Baik lagi orang-orang terdekat. Gue berani jamin sih kalau istri gue bukan dia, mungkin gue udah ditinggal. Dan lu juga bisa mengakhiri hidup juga lah. Makanya gue bersyukur banget punya dia. Ada hikmah dari semua ini,
Intinya dari video kali ini kalian harus berpikir tenang, jangan terlalu gegabah. Eh, Contohlah ambil yang baik-baik aja dari video kali ini. Mungkin nih segitu aja Ji. Intinya kalau lu lagi ada masalah, ngejelimet banget, rumit banget, rumit, lu coba buat berontak sekeras tenaga pun, kalau Allah nggak berkehendak buat ngasih jalan keluar, nggak akan ketemu jalan. Betul. Tapi sekarang gua masalah mau ngasih banyak tuh. Betul. Tapi cara gua nyikapinya lebih ke bodo amat. Nah, itu dia berarti kan dari pengalaman. Iya. Lebih ke bodo amat. Bodo amatnya juga bukan pasrah terus nggak usaha. Ya, Bodo amatnya lebih kayak udah serahin aja semua sama Allah. betul. Ikhtiar tetap jalan. Dan akhirnya lebih tenang sekarang kan. Lebih tenang sih. Lebih tenang karena ya bodo amat. Ya. Ada duit bayar utang, nggak ada duit ya Ya. gitulah. Karena semakin kita bertarung dengan pikiran kita, Ya. semakin ngejelimet, akhirnya tuh terpintas buat mengakhiri hidup gitu. Betul. Nah disitulah setan bekerja. Ya. Akhirnya beneran mati kan. Jadi pelajaran lah buat kita semua bagi yang kita masih hidup gitu. Gimana caranya buat nyikapin, kita nggak ada yang tahu ke depannya kita masalah ada lagi gitu. Gimana caranya kita buat, mungkin itu jadi salah satu faktor lebih dewasa ya, cara ngambil sikap, mengambil jalan yang harus kita laluin. Ya, Kalau dulu sekarang kan lagi masih marak slot ya. masih banget. Sementara setahu gua judi itu rata-rata tuh yang main tuh orang kaya. Ya benar. Jadi si orang kaya ini kan duitnya kan banyak. Ya. Dia main judi untuk kesenangan dia. Betul. Tapi orang-orang kaya kita gini yang hidupnya menengah ke bawah, Ya. apalagi miskin lah, Iya. kata kasarnya miskin, pengen ngambil jalan kaya dari judi, dari slot itu, Iya. gak akan bisa. Ada dana backup lah ya. Gue memang dulu sempat main, tapi nggak sampai terjerumus lah. Ya karena lu udah punya pengalaman ini, Udah trading. pengalaman itu. Intinya buat penonton yang enggak nih, gue kasih tahu, yang masih main slot tapi lu masih miskin, lu goblok kenapa? Karena lu udah nyari duit setengah mati, tapi abis itu lu Dimasukin situ ya. lu puter di judi, itu tolol namanya, dengan harapan duit itu bisa berkembang biak. Gue bilang tai. Ya begitulah Ji, kehidupan ini. Dan mungkin segitu aja video kali ini. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau kalian punya pendapat lain atau kalian punya pengalaman hidup yang sama kayak Panji atau punya solusi dan itu, kita sharing lah di kolom komentar. Oke? Dan buat yang mau order desain nih, Nah, iya ada di bawah sini. cantumin ntarnya ya. Sip. Gua Angga pamit. Gua Panji pamit. Terima kasih. Bye bye.